tidak dilimpahkan ke kantor pertanahan Kulon Progo. Hubungannya karena apa? Koordinasi, kemudian kami ada 2 kementerian dan 2 lembaga yang mengawasi kami perjalanan ini, sehingga rencananya supaya lebih cepat dan koordinasi lebih baik itu akan dilakukan oleh AD. Meskipun nanti di lapangan akan dibantu oleh teman-teman dari kantor pertanahan setempat. Nah, pada tahapan ini yang pertama adalah inventarisasi dan identifikasi. Saat ini kan Bapak diundang dalam rangka sosialisasi. Mungkin besok ketika konsultasi publik pada saat pendataan mungkin ada yang sekarang diundang tidak terkenal, ya Pak Y. Mungkin, tapi bisa jadi yang sekarang tidak diundang itu akan terkenal. Nah, kepastian untuk bidang-bidang yang terkena dampak atau terkena nanti tol Jogja Kulon Progo adalah pada saat inventarisasi dan identifikasi. Kegiatan ini nanti akan dilakukan oleh 2 tim. Yang pertama, Satgas A, itu nanti adalah Satgas yang berasal dari teman-teman BPN dan teman-teman dari surveyor berlisensi. Jadi meskipun bukan orang BPN, tetapi kalau dia sebagai surveyor berlisensi, punya lisensi, diperkenankan atau bisa diberi tanggung jawab untuk mengukur atau mengidentifikasi bidang tanah yang nanti akan terkena. Ukurnya sama Ibu Bapak, sama dengan yang ukur sertifikat, batasnya harus jelas dan harus diberitahukan oleh Ibu Bapak yang nanti terkena dampak. Seandainya Ibu Bapak ada yang pada saat jadwal nanti pengukuran tidak bisa hadir, minta tolong diserahkan oleh kepada Bapak Ibu yang sangat dipercaya oleh Bapak Ibu sekalian. Bidangnya di mana, lokasi batasnya di mana. Nah, batas ini selain batas yang bidangnya Ibu Bapak, juga batas trasenya. Trasenya di mana akan diidentifikasi di lapangan. Hasilnya adalah bidang tanah yang terkena dampak, berapa luasnya, batasnya di mana. Nah, data ini akan dimasukkan ke dalam peta bidang. Kemudian dari peta bidang ini nanti akan diumumkan di proses selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua ada Satgas B. Satgas B ini terdiri dari Bapak Ibu yang bertugas dalam hal yuridis. Berkasnya Bapak Ibu itu nanti disampaikan ke petugas kami yang ada di Satgas B. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang berasal dari instansi terkait yang akan menginventarisasi dan mengidentifikasi tanam tumbuhnya. Kalau ada tanaman sengon atau jati atau tanaman produktif lainnya, akan diidentifikasi berapa jumlahnya, umurnya berapa dan seterusnya. Semua ada di standarnya dari dinas. Ya, kalau dalam hal ini di sini apa ya, dinas pertanian ya mungkin ya, pertanian. Ya. Lalu yang ketiga adalah komponen yang harus diidentifikasi adalah bangunannya. Bangunan ini akan diidentifikasi oleh Bapak Ibu yang berasal dari PU, karena BPN tidak punya lisensi untuk ngecek atau menginventarisasi dari bangunan. Bapak Ibu dalam proses ini juga harus mendampingi, karena jangan-jangan ketika sengonnya itu 10, ternyata hanya bisa diinventarisasi 9 atau kelebihan 10 jadi 11 karena mungkin katut punya yang tetangganya. Itu harus didampingi. Lalu bangunan juga begitu, jangan-jangan di situ bangunannya atas nama orang lain, tidak sama dengan sertifikat. Nah, kalau ada usaha di dalam bidang tanah itu yang terkena, silakan diserahkan bukti-bukti usahanya apa, asetnya berapa dan seterusnya. Data-data ini nanti akan diumumkan bersamaan dengan peta bidang tanah, yang yuridis, tanam tumbuh, bangunan itu dimasukkan ke dalam daftar nominatif dan diumumkan seluruhnya dalam waktu 14 hari kerja melalui kantor desa. Nah, kalau ada Bapak Ibu misalnya dari Pak Kadus misalnya, karena itu menjadi Pak Kadus juga jadi timnya kami untuk Satgas, itu boleh memfotokopi dan serahkan ke warga karena mungkin tulisannya kecil-kecil, lalu lokasinya jauh dengan desa dan seterusnya. Nah, ini pengumumannya selama 14 hari
bekerja. Kalau Bapak Ibu ada yang keberatan dengan pengumuman ini, masih boleh mengajukan kepada tim keberatannya. Keberatan ini dalam artian untuk ngecek apakah data yang ditampilkan di pengumuman itu betul atau tidak. Jadi saya sampaikan kalau pohonnya 10 ternyata tertulis 9, masih boleh diverifikasi. Atau bangunannya ternyata 3, di situ kelihatan hanya 2, seperti itu. Atau sebaliknya. Tapi biasanya kalau yang lebih disampaikan nggak Bapak Ibu? Mudah-mudahan disampaikan ya kalau kelebihan ya, karena itu nanti akan dicek terus. Ya, sepanjang tahapan itu akan dicek terus. Nah, setelah pengumuman ada tahapan untuk verifikasi. Setelah verifikasi baru tim appraisal atau tim KJBP kantor jasa penilai publik yang akan menilai dari objek yang terkena pengadaan tanah. Tim ini tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Mereka punya standar sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu menanyakan ganti rugi saya berapa, kami tidak tahu. Ya. Tim ini akan ditetapkan oleh kepala Kakanwil, lalu atau ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan pengadaan yang dilakukan oleh Pak Dian. Ya. Kami tidak tahu, Bapak Ibu juga pasti tidak akan tahu nanti hasilnya sepanjang nanti Bapak Ibu mendampingi data itu lengkap. Dan di dalam tahapan ini KJPP juga akan memeriksa lagi apakah data yang pada saat pengumuman dan verifikasi itu betul atau tidak. Misalnya pas identifikasi tanamannya 10, tiba-tiba pas appraisal jadi 15. Yang 5 ini dari mana? Pengalaman, mudah-mudahan di sini nggak ada nih Bapak Ibu. Pengalaman ditanam setelah pengumuman. Tapi ketahuan karena standarnya dari dinas itu tahu, dari pertanian atau dari KJPP tahu ini tanaman baru atau bangunannya ini bangunan baru gitu. Bisa terlihat di situ. Jadi mudah-mudahan apa adanya ini Bapak nanti disampaikan. Seluruh komponen tadi akan dinilai oleh tim appraisal. Nah, yang dinilai apa saja? Tadi ada bangunan, ada tanam tumbuh, kemudian ada pasti bidang tanahnya, lalu ada solasium. Jadi solasium itu bukan dari komponen dari yang dinilai, tetapi adalah karena Bapak Ibu tanda petik harus meninggalkan tempat itu. Ada namanya solasium. Lalu ada masa tunggu setelah penlok sampai dengan penilaian itu berapa bulan dihitung. Lalu ada BPHTB karena Bapak Ibu mungkin akan membeli bidang tanah lagi, ya. Atau nanti ada non fisik lainnya. Tadi saya sampaikan ada usaha dan seterusnya. Itu disampaikan. Jangan sampai ketinggalan, ya. Nah, setelah disampaikan KJPP itu nilainya berapa nilainya, baru ada tahapan musyawarah. Musyawarah ini adalah untuk menentukan bentuk ganti kerugian, bukan nilainya. Karena nilainya adalah nilai wajar yang sudah sesuai dengan SOP atau sesuai dengan standar operasional untuk tim KJPP menilai. Bentuk dari ganti rugi itu bisa bermacam-macam. Yang pertama ada uang, ada tanah pengganti, atau relokasi. Bapak Ibu pilih yang mana monggo. Tetapi biasanya kita sarankan kalau bentuknya uang karena itu akan lebih fleksibel, lebih mudah untuk Bapak Ibu luwes untuk bisa memberikan tanah lagi. Kalau nunggu kami nanti tanah pengganti masih nunggu nih Pak Dian ngecek lagi sesuai dengan nilai yang nanti akan disampaikan dan seterusnya. Menurut kami lebih enak kalau uang. Nah, uang ini nanti akan diberikan pada saat pembayaran ganti rugi, tidak dikurangi sepeser pun. Sampai misalnya 1 juta Rp1 ya 1 juta Rp1. Bentuknya tidak cash, tetapi bentuknya melalui rekening tabungan Bapak. Nah, setelah musyawarah, hasil dari musyawarah itu akan divalidasi oleh tim pelaksana, ya. Lalu hasil validasi itu dikirimkan ke Elman atau Lembaga Manajemen Aset Nasional yang punya duit nih, yang punya duit itu Elman, tidak melalui APBN, tidak melalui APBD, supaya pembayarannya itu tidak mengikuti alur APBN atau APBD. Kalau APBN kan dibatasi waktu, Januari itu biasanya belum bisa bayar misalnya, atau akhir Desember nggak bisa bayar.
Tapi karena dengan Elman, Elman akan mengeluarkan izin atau mengeluarkan supaya uang ganti rugi dibayar di setiap saat dalam 1 tahun. Nah, pada saat validasi minta tolong ibu bapak yang nanti akan terdampak itu memberikan berkasnya itu sudah lebih duluan lengkap. Kalau berkas ibu bapak tidak lengkap, validasinya menjadi ketinggalan. Karena kalau tidak lengkap pasti akan ditolak oleh Elman. Misalnya masih kurang tanda tangan, masih kurang KTP dan seterusnya itu oleh Elman pasti akan dikembalikan. Makanya kami pesan nanti jika bapak ibu nanti akan terdampak tanahnya benar, berkasnya mohon segera dilengkapi. Kecepatan validasi tergantung dari berkas yang ada di bapak ibu sekalian. Nah, setelah validasi izin Elman turun, baru kita akan jadwalkan pembayaran ganti ruginya. Tadi saya sampaikan bentuknya cash dalam nilai rupiah dan tidak dipotong sama sekali. Untuk appraisal, setelah appraisal itu ada yang namanya musyawarah. Nah, di dalam musyawarah ibu bapak boleh mengajukan keberatan, boleh, tetapi tidak melalui kami sebagai tim pelaksana, tidak melalui Pak Dian, tidak melalui desa. Mengajukan keberatan itu dalam waktu 14 hari kerja sejak musyawarah, kemudian diajukan ke pengadilan negeri setempat. Jadi pengadilan nanti yang akan memutuskan apakah keberatan ibu bapak diterima atau tidak di kami. Jadi kami hanya menjadi pelaksana saja. Nah, kami biasanya menyarankan begini, kalau nilai yang ibu bapak ajukan keberatan itu sekiranya bisa dihitung ternyata merugikan,